dari tim Onyx Olympus. Akankah bisa ditutup oleh tim Eko Esports yang sebetulnya di fase regular season kemarin di Master League? Eko Esports juga punya permainan yang cukup luar biasa di area Purgatory itu sendiri. Terlepas dari Eko Esports, ada juga JRC yang memiliki area rotasi yang selalu hide of camera, tapi dia selalu ada di area late game. Tapi nggak bisa dengan mudah untuk kali ini. Karena kalau lu lihat ternyata JRC berdekatan sama RBL. RBL sendiri demen banget untuk bermain di daerah crossroad dan juga bermain di bagian field. Dan kali ini JRC bakal sedikit kesulitan karena ternyata dari segi positioning gua rasa lebih ke arah RBL duluan nih yang bakal dapetin daerah crossroad. Tapi Heyu bahkan dua orang sekaligus berhasil di take down Bigan. Berhasil untuk ditumbangkan, bahkan posisi yang lebih dekat ke area crossroad dan memiliki advantage lebih. Ini adalah tim dari Rebellion Tabor. Tetapi Mario, buset, ini anak siapa? Anak mana ini? Kagak ada takut-takutnya. Ngeras pakai 14, bahkan di sana berhasil ditumbangkan juga, dan Eki rupanya yang masuk. Dua orang dari Rebellion Tabor berhasil ditumbangkan. JRC Aphrodite membuktikan kalau mereka juga kuat di early. Mereka juga kuat di early dan kali ini lu bakal ngambil rumah gua, bakal gua biarkan dengan mudah. Dan ternyata that's it, that's the end for RBL Tabor, di mana mereka harus cukup puas di posisi ke-12. Oh my god, satu hal yang sangat buruk untuk hari ini. Lu ngomongin soal advantage-nya tadi. Rebellion Tabor udah lebih dulu nyampe duluan ke area dekat ke area crossroad lah. Bahkan ada vehicle juga di samping rumah ayam yang sebetulnya bisa diamankan oleh tim dari Rebellion Tabor. JRC hanya mendapatkan beberapa senjata di area pinggiran sana. Kita tahu lootingan di area sana juga nggak maksimal, tapi banyak senjata yang mereka miliki itu berhasil dimaksimalkan. Satu orang Eki cuma bawa 14 doang dan tim lawan rata, men. Itu kena headshot ya, tembakan pertama kena headshot. Betul. Dan abis itu Mario-nya menyusul, terkena down juga. Itu momentum di mana akhirnya JRC memutuskan untuk melakukan rushing ke arah depan. Dan kalau lu lihat ya, sebenarnya tadi JRC itu memanfaatkan off angle yang sangat bagus. Ketika satu orang dari RBL coba untuk melakukan scouting ke arah depan, tapi satu off angle yang dimiliki sama teman-teman dari JRC, khususnya seorang Eki, itu nggak kelihatan, berhasil di pick off, kena kepala. Dan menurut gua ketika dua orang udah selesai, apalagi lu turunnya di field, nggak ada lootingan sama sekali, game over udah. Itu dia. Apalagi lu nggak punya exit plan kayak naik vehicle buat kabur atau apapun lah untuk setidaknya menjauhkan diri lu dari lawan lu ya. That's the end. That's the end. Mario juga sebagai MVP di round sebelumnya, dia berhasil dapetin 4 poin eliminasi di kala hari yang sebelumnya. Dan tadi juga sempat lu mention pergerakan dari seorang Eki yang kalau boleh gua bilang juga ini, gue tadi cuma ngeliat satu orang doang nih yang datang yang pakai 14. Rata Eki masuk, dia bawa senjata Machio, masuk ke rumah kayu, dan ini lewat mana? Berarti ini soal map awareness mereka. Betul. Dan dengan info ada dua orang sekaligus yang berhasil di take down. Betul sekali. Tetapi rupanya kali ini dari tim Eko Esports ada Dut sendirian di area field, sementara teman-temannya masih ada di area drop zone pertama. Mereka di area mod house harus segera melakukan follow up, tapi rupanya Dut lebih memilih untuk menjauh dari Ses Alpha Inc dan regroup kembali bersama dengan rekan-rekannya. Ini yang gue suka ya dari Ses Alpha Inc, kayak out of nowhere tiba-tiba mereka ada di tengah-tengah dari zona. Mereka rotasi tuh ketika orang-orang masih sibuk untuk melakukan scouting satu sama lain. Contohnya JRC masih sibuk ngelakuin looting juga, bahkan di luar zona. Di luar zona, dan ketika mereka lagi pada sibuk memantau rotasi mereka sendiri dan juga dari sekitar mereka ada siapa aja, Ses ini selalu udah berada di checkpoint selanjutnya. Jadi poin penting yang digunakan oleh Ses adalah gimana caranya memanfaatkan satu rotasi di mana rotasi-rotasi dari tim lain itu belum terjadi. Mereka benar-benar melakukan looting dengan sangat cepat dan mereka bakal coba untuk masuk ke tengah zona apapun yang terjadi. Ada beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi. Resource mereka juga mungkin bakal dipertaruhkan nanti di mid to the late game. Dan mereka juga bisa punya keunggulan untuk bisa nge-cut rotasi tim-tim yang lain secara tidak terduga. Tetapi apa tuh? Kalau lu lihat ya, pergerakan dari Ses mereka mau gimana pun caranya, ketika zona kedua itu muncul, mereka bakal coba untuk mengambil setidaknya 3/4 dari zona. Dan kali ini kalau lu lihat posisi dari mereka sendiri memilih untuk berada di tengah-tengah zona selanjutnya. Jadi mereka bakal minim banget yang namanya melakukan rotasi selanjutnya, karena pasti nggak bakal jauh-jauh dari tengah zona yang sekarang kan. Nah, walaupun kalau dari segi resource mereka nggak cukup, tapi setidaknya mereka nggak butuh banyak effort untuk melakukan rotasi selanjutnya. Make sense juga, berarti ya mereka tidak perlu melakukan banyak pergerakan lagi. Mereka juga tidak perlu benar-benar komit buat ngeras ada yang di depan mereka. Tinggal mereka
nunggu siapa yang bakal datang dan siapa yang mau mereka sambut. Tetapi kali ini ngomongin yang disambut rupanya ada First Riders yang sedang kedatangan tamu dari tim Island of Gods dengan beberapa vehicle-nya, bahkan sudah ada glowing buka granat sudah coba dilemparkan. Ikal terkena sebuah ledakan yang diberikan oleh seorang Jafra. Lord sudah mulai naik ke arah atas, masih mencari informasi. Flash disconnect memberikan slow effect terhadap lawan-lawannya. First Riders masih cukup rapi. Satu buah glue dipasang masih cukup responsif, tetapi sudah mulai terbuka, sudah mulai terlihat. Vision sudah mulai terbagi dan kali ini sudah mulai informasi diberikan juga ke arah lawan-lawannya. Azril berhasil menemukan Souza pada akhirnya di sana dan bakal coba untuk dipulangkan menuju ke arah lobby. 3 orang dari tim First Riders bakal melakukan follow up, tapi Darko juga berhasil tumbangkan dari tim Ses Alpha yang rupanya Jafra berhasil dibalaskan, tapi Azril masih ingin lebih sampai akhirnya First Riders ditumbangkan oleh Island of Gods. Island of Gods lagi dan lagi IOG Lord Sang. Bisa gue bilang ini orang gak ada matinya Pak. Ini orang selalu menunjukkan kelasnya dari season pertama. Dia menjadi top global. Sampai sekarang dia masih survive. Gua di season di fase regular kemarin gua nyebut dia adalah Master of Clutch Play. Master of Clutch Play karena seorang Lord itu merupakan salah satu orang yang kalau timnya tersisa dia aja, dia bisa ngelawan 2 bahkan 3 orang sekaligus. Setuju dan itu juga terlihat lagi gitu loh. Bukan hanya sekedar ketika harus hoki satu lawan aja. Iya, bukan cuma sekedar hoki, tapi ini juga tidak terlepas dari informasi teman-temannya gitu loh, musuhnya ada di sebelah mana. Cara mereka ngeras naik ke arah atas, bahkan secara grounding kita bisa bilang mereka kalah ya nggak sih? Dan yang gue suka sebenarnya yang dipakai sama IOG adalah Lord ini nggak bakal menjadi orang yang paling depan seperti ketika dia di SFI ataupun ketika dia berada di RRQ. Lord kali ini menjadi second racer yang dimana ketika situasi sangat menjadi dire atau sangat-sangat tidak menguntungkan untuk mereka, pasti Lord itu mundur sedikit ke belakang dan dia memanfaatkan momentumnya. Dan ternyata keputusan memainkan Lord berada di posisi second racer itu bagus banget. Dia punya pengalaman cukup tinggi juga, insting dan timing yang dia lakukan dan udah nyatu sama ritme permainan dari Island of Gods. Ini benar-benar rasanya sudah tidak akan bisa tergantikan ya peran dari seorang Lord itu sendiri. Tapi Bung Skyla, kita melihat di sini gap poinnya rupanya tidak jauh-jauh banget nih. Masih nggak jauh-jauh banget. Wadik Olympus sama Iko itu cuman terpaut 1 poin. Wow, iya, 1 poin. 1 poin aja. Dan di posisi ketiga GRC. Oh my god, lu bisa lihat tadi tembakan dari seorang Koja. Apa-apaan itu? Naik ke atas pagar, ngelihat ke belakang, headshot Pak. Sambil lompat gak pakai lama ngeker. Itu kayak lu ngelihat ada telinga di kejauhan sana gitu ya kan. Ngekernya pakai ketapel. Kalau lu di hutan tuh lagi ngeker burung pakai ketapel, terus lu nggak banyak ngeker ketapel itu. Itu kan posisi jauh banget Pak. Makanya burungnya lagi terbang gitu lagi ya kan. Nggak jelas. Ini Koja, kamu nggak jelas banget Koja. Aduh. Waduh, Ini mama kamu pasti bangga sih. harus di nerf Kojanya sih, bukan senjatanya. Itu dia. Aduh. Dan ini juga pergerakan dari tim Tang City Esports. Rupanya sudah mulai ada fight yang akan segera terjadi. Tapi Aksekoi berhasil ditumbangkan. Membuat dari tim Tang City Esports harus mengendorkan kembali satu agresinya menuju ke arah bawah. Dan dari tim Madora Prime Esports memiliki sedikit waktu yang bisa dipergunakan untuk mereka bisa setidaknya masuk ke dalam zona selanjutnya. Bisa saja langsung nabrakin ke arah Tang City atau menghindari fightnya. Berdasarkan dari semua data yang udah gua kolek, setiap fight ada di daerah campsite, siapapun yang berada di campsite terlebih dahulu dan musuhnya coba untuk naik, itu chance-nya bakal lebih besar menang yang udah ada di campsite. Yap. Dan tinggal kalau kita ngelihat posisi dari Madora Prime dan juga Tang City, siapa yang bakal berani ngambil nasib di area campsite tersebut. Tetapi rupanya Amora juga berhasil menunjukkan satu buah tembakan yang sangat mematikan ke arah Tang City Esports. Tapi Amora hanya sendirian saja di area depan sana. 2 rekannya masih berupaya berlari untuk melakukan follow up. Flash freeze sudah diberikan untuk memberikan slow effect ke area lawannya. Tapi kali ini sudah mulai bersatu dari tim Madura Prime. 3 lawan 4 dari Madura ke Tangerang. Cepat bat dan rupanya Riz berhasil ditumbangkan oleh seorang Amora. Bahkan Aksekoi juga berhasil di take down. 3 orang dari Madura Prime sangat kuat sekali. Bahkan rupanya Tang City harus ditumbangkan
ditumbangkan jauh-jauh dari Madura ke Tangerang cuma buat ngeratain musuh doang. Luar biasa, dan kali ini masih belum stop sampai di situ aja karena bakal ada pertarungan antara dua raksasa yang sedang berada di top 3. Satu orang sudah berhasil ditumbangkan. JRC nggak bakal mengendorkan temponya, bakal dibuat lagi dua orang sekaligus. Menyisakan satu aja. Apakah ini bakal menjadi akhir dari sang Iko Esports atau justru bakal menjadi anti klimaks untuk JRC? Masih cukup seimbang. Siapa yang berani untuk mengambil nasib? Siapa yang berani untuk mengambil satu kesempatan di tangan sendiri, maka dia yang bakal menjadi terkuat seharusnya. Tetapi fight-nya bakal di-delay terlebih dahulu karena ada gangguan dari tim Island of Gods yang memantau menuju ke dua pertempuran yang terjadi antara Eko dan juga JRC yang sebetulnya mereka pun punya komponnya masing-masing. Ini yang menjadi sangat uniknya adalah kalau tadi salah satu dari mereka tusun, itu kalau kondisinya JRC yang tusun duluan, Ikonya memimpin lebih jauh lagi. Kalau Ikonya yang tusun, itu JRC bakal naik di atasnya Iko, Pak. Kalau misalkan dua-duanya tertusunkan dengan hanya gap dari 1 poin placement aja dan IOG yang datang mendapatkan banyak poin eliminasi, situasinya pun bakal berbeda lagi. Itu dia, makanya kenapa IOG kamu memilih untuk menjadi perusak rumah tangga orang lain. Ketika ada fight yang lagi masuk, ibaratnya tuh gini. Ini cewek lagi berantem. Dia masuk nih IOG, berada tengah-tengahnya gitu kan. Buat ngebantu. Pelakor prahara dalam rumah tangga. Itu dia, tapi kali ini bakal berpaling sedikit karena teman-teman dari SES lagi coba untuk masuk ke zona selanjutnya yang dimana lagi dan lagi Onyx Olympus masih bisa berada di tengah zona, di pinggiran zona selanjutnya nih. Bahkan dari SES Alpha Ing itu sendiri pun masih bisa untuk menghindari fight-nya. Mereka juga masih bisa untuk mendapatkan objektif dari zona selanjutnya, mengingat dari rotasi dari tim SES Alpha Ing itu sendiri. Kita tahu SES Alpha Ing memiliki rekor mereka bisa survive dalam waktu yang cukup lama dan sangat arah lama. Rotasi yang paling jauh. Mereka adalah salah satu tim yang senang banget rotasi, tapi hidupnya paling lama juga. Tapi kali ini Wow. dari belakang ada Bonafide yang siap natakin ke arah teman-teman dari Onyx, Bigan. Yap, satu surprise attack diberikan dari arah patahan. Bahkan kali ini pressure diterima oleh tim Onyx Olympus. Kalau Zexia denger ini bahaya buat tim Onyx karena Zexia hanya tersisa sendirian saja. Tetapi dari belakang juga datang. Ini perselingkuhan macam apa lagi? GPX bakal menghantam tim Bonafide, tetapi Zexia bakal berupaya kabur. Waduh, 2-3 Purgatory. Kenok 3 langsung lari. Guste, Doagong, tapi kali ini fight-nya terjadi. Devito berhasil menumbangkan 2 orang dengan 1 lemparan granatnya. Bahkan sudah ada yang trending juga. Terkunci pergerakan dari tim Bonafide. Hanya menyisakan 1 orang saja setelah berhasil di take down. Dan rupanya Bonafide menumbangkan di tangan GPX. Wah, GPX kali ini sukses menumbangkan lawannya dengan sangat cepat walaupun harus ditukar seorang Wings, tapi gua rasa pergerakan mereka ke sana udah paling tepat karena mereka kalau make muter dulu itu nggak bakal semudah kayak tadi, Pak. Di lain sisi, IOG masih cukup santuy dan mereka juga masih cukup aman berada di zona selanjutnya. Yep, dan somehow Onyx-nya sudah tumbang. Di posisi ke-8, 1 orang terakhirnya berhasil ditumbangkan oleh tim dari SES Alpha Ing yang juga mereka harus bergerak lagi ke dalam zona selanjutnya. Ini menarik, Aura Ignite dan juga Madura Prime Esports sama-sama ada di pinggiran dan mereka harus memiliki effort lebih untuk masuk ke dalam zona selanjutnya dengan cara manjat-manjat gaming. Ini menjadi sangat unik ya, biasanya selalu ada orang di arah rumah rusak di atas Brasilia. Kali ini Aura dengan sangat mudahnya masuk duluan dan bahkan Adrian berhasil menumbangkan teman-teman dari Madura Prime dan kali ini Aura Ignite udah berhasil dapetin 4 poin eliminasi dan gua rasa nggak menjadi tantangan untuk mereka masuk ke zona selanjutnya. Iya, ini yang menarik justru pergerakan dari tim JRC dan juga Eko Esports masih belum senggol-senggolan. Padahal mereka kalau misalkan ada granat ya, bisa saling tukar-tukaran granat, masuk-masukin ke jendela. Lu tahu nggak kenapa Aura bisa tiba-tiba dengan mudahnya masuk ke zona selanjutnya? Kenapa tuh? Karena JRC sama Iko-nya dari tadi masih ngotot-ngototan di sana. Kalau salah satunya udah dapetin kemenangan, pasti mereka bakal naik ke sini. Mereka nggak bakal ke tengah-tengah karena udah ada IOG duluan, Pak. Iya, dan kalau misalkan ke posisinya Aura gitu, mereka juga dapetin high ground-nya. Mereka punya vision ke arah tim IOG meskipun secara kompon ya di area yang ditempati Aura sekarang ini minim gitu, tapi ada patan yang bisa dimanfaatkan. Tetapi kali ini rupanya Surya berhasil merupakan seorang koja headshot dengan AC-80-nya. Ombak juga bakal menjadi target, tapi sebuah penyelamatan bakal segera dilakukan. Lim pun berhasil ditumbangkan, balas bahkan 2 orang dari tim JRC berhasil ditumbangkan. Koja dibalaskan oleh lagi seorang Surya yang bukan Surya tapi Rosbainya. Aim
dari seorang Kiba berhasil mengakhiri perjalanan dari JRC Aphrodite. Nasib buruk, tapi kali ini GPX juga sedang dihantui oleh tim Island of God. Ada Justin yang terkunci di arah belakang sana dan harus tumbang di posisi kelima. 7 poin eliminasi Island of Gods menjadi satu-satunya tim yang berada di zona selanjutnya. Dan kali ini mereka tinggal menyapa aja siapapun yang mau masuk ke dalam nih. Halo, selamat datang. Ada EOG di sini. Tinggal waalaikumsalam lah ya, meskipun musuhnya nggak assalamualaikum. Itu dia. Selamat datang di zona EOG. Iya, selamat datang di Bali. Itu dia. Dan kali ini menjadi PR untuk beberapa tim yang berada di luar zona. Tersisa 4 tim, 14 orang yang masih hidup, 15 menit game berjalan. Dan kali ini 4 detik dari sekarang zona ke-6 akan merapat, Bigan. Yap, hanya ada satu tim yang bisa mendapatkan Buya. Dan untuk tim Eko Esports sebagai orang terjauh dari zona selanjutnya, seperti apa nasib yang bakal mengambil kali ini? Satu buah headshot diberikan dari jarak kejauhan sana, membuat Island of God sedikit ketar-ketir. Bahkan ada Adrian yang harus sudah ending. Rosman hanya tersisa sendirian saja, kesulitan karena nasibnya untuk Aura Ignite kali ini sangat-sangat sulit. Island of God punya kompon di sana, IOG juga punya grounding di sana. Mereka punya vision cukup luas dan mereka harus menahan pergerakan dari segala arah. Auranya tumbang di posisi keempat. Dan ini bakal menjadi fight antara SES dan juga IOG 4 lawan 4. Adu CR bos, isian P. Dan kali ini bakal langsung dicari aja di mana lawannya berada karena mereka masih saling melakukan defending di zonanya masing-masing. Yap, ini harus menjadi catatan tugas dari seorang Master of Class Play Lord. Ini sudah tidak ada. Lord harus sudah terending tadi ketika sedang fight tembakan dari Guns, dari Aura tidak mampu diselamatkan. Dan ini bakal jadi satu PR untuk tim dari Island of God. Dan ini bakal menjadi satu keuntungan karena Gedai sendiri sebagai orang yang sering melakukan clutch play untuk SES, dia masih hidup. Kondisi 4 lawan 3 walaupun IOG berada di zona selanjutnya, tapi SES kali ini memiliki segudang resource yang mereka bisa manfaatkan, Bigan. Siapa yang berani untuk mengambil langkah dan membawa nasib baik untuk timnya? Tapi kali ini Azril berupaya menahan pergerakan dari Oli sekaligus. Revisi berikan tapi Bang juga tergelanakan balas dari arah lawannya, bahkan sudah terkikis darahnya. Jojo bergerak begitu jauh ke arah belakang. Azril di arah atas cukup sulit, Azril sendirian. Tetapi mereka berhasil mengambilnya. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri.